Selamat datang di PT Silo Maritim Perdana. Di tengah luasnya lautan, keamanan dan keselamatan setiap kapal adalah hal yang tidak bisa ditawar. Untuk memastikan armada kita senantiasa dalam kondisi prima, optimal, dan siap menghadapi tantangan pelayaran, kita memerlukan sebuah sistem perawatan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Pada video pelatihan ini, kita akan mendalami bersama mengenai Plan Maintenance System atau sistem perawatan terencana yang menjadi tulang punggung operasional kita. Pertama, mari kita pahami apa itu pemeliharaan kapal. Ini adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perawatan rutin hingga perbaikan yang dilakukan untuk menjaga kondisi kapal. Pekerjaan ini bisa dilaksanakan oleh kru kita sendiri di atas kapal atau terkadang memerlukan bantuan pihak eksternal, baik saat kapal sedang aktif beroperasi maupun saat sedang tidak beroperasi. Jadi, apa inti dari perawatan kapal terencana atau PMS ini? Pemeliharaan kapal, seperti yang telah disebutkan, adalah semua usaha kita merawat dan memperbaiki kapal. Lebih spesifik lagi, sasaran yang ingin kita capai melalui PMS ini adalah mencegah kerusakan, mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, dan melakukan tindakan pencegahan sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi. Memperpanjang umur pakai kapal, menjaga aset berharga perusahaan agar dapat beroperasi lebih lama dan memberikan nilai ekonomis yang optimal. Memastikan fungsi optimal, menjaga agar seluruh sistem dan peralatan di kapal bekerja sesuai dengan performa dan spesifikasi desainnya. Memastikan kepatuhan regulasi, memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Klasifikasi dan Peraturan Maritim Internasional maupun nasional demi keselamatan. Pelaksanaan PMS melibatkan tanggung jawab yang jelas. Nahkoda, sebagai pemimpin tertinggi di kapal, beliau bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pelaksanaan perawatan dan pengelolaan sertifikat kapal. Chief Officer dan Chief Engineer masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan semua jadwal perawatan di departemennya terlaksana dengan baik. Setiap pelaksanaan perawatan harus didokumentasikan dan dilaporkan. Proses ini melibatkan pelaporan berkala, biasanya setiap 3 bulan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing departemen kepada Technical Superintendent di kantor pusat. Laporan ini disiapkan oleh kepala departemen masing-masing dan harus diketahui serta disetujui oleh nahkoda sebelum dikirim. Laporan ini kemudian akan ditinjau oleh manajer operasional. PMS Deck adalah sistem pemeliharaan terencana yang berfokus pada area dek kapal. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen seperti peralatan navigasi, geladak, railing, dan pintu. PMS Engine bertujuan menjaga mesin kapal tetap optimal. Pemeriksaan dilakukan sesuai rekomendasi pabrikan untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. PMS Deck dan PMS Engine pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan peralatan terawat dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, proses kerja detail dan tata cara pengisian form PMS akan dijelaskan lebih lanjut oleh superintenden masing-masing kapal. Selain mesin penting, ada kategori lain, yaitu peralatan kritis. Apa bedanya? Sistem atau peralatan teknis ini didefinisikan sebagai peralatan yang jika tiba-tiba gagal beroperasi, dapat secara langsung menyebabkan keadaan berbahaya bagi kapal, kru, muatan, atau lingkungan. Peralatan atau sistem kritis ini meliputi Main Propulsion, Emergency Electrical Power System, Steering System, Fire Pump, Bilge System, Fire Detection System. Karena sifatnya yang sangat vital,
dokumentasi PMS harus memuat informasi detail mengenai strategi perawatan dan pengoperasian untuk setiap komponen kritis ini, mencakup prosedur operasional untuk memastikan redundansi. Bagaimana kita memanfaatkan sistem cadangan? Contohnya prosedur untuk selalu menjalankan 2 generator saat kapal memasuki pelabuhan atau area navigasi terbatas. Rotasi peralatan. Bagaimana kita memastikan peralatan cadangan juga terawat dan siap digunakan? Contohnya, prosedur untuk mengganti pompa kemudi yang sedang aktif dengan pompa cadangan secara berkala. Tes periodik peralatan siaga. Bagaimana kita memastikan peralatan darurat benar-benar berfungsi saat dibutuhkan? Contohnya, jadwal pengujian rutin untuk emergency generator. Jadwal pemeliharaan pencegahan spesifik. Jadwal perawatan yang jelas dan terperinci khusus untuk komponen kritis tersebut, yang mungkin lebih ketat daripada peralatan non-kritis. Selain interval maintenance, beberapa peralatan kritis seperti mesin utama dan generator menggunakan dasar running hours atau jam kerja mesin sebagai acuan perawatan. Dengan begitu, pemeliharaan dilakukan sesuai beban kerja sebenarnya, bukan hanya berdasarkan waktu. Demikian penjelasan mengenai plan maintenance system di kapal, mulai dari perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan oleh kru, hingga pencatatan dan pelaporan yang terstruktur melalui dokumen seperti review plan, servicing plan, dan maintenance report. Fokus utama diberikan pada mesin dan peralatan kritis demi menjaga keandalan dan keselamatan. Kedisiplinan dalam menjalankan PMS adalah kunci untuk memastikan kapal tetap layak laut, beroperasi efisien, dan menjaga keselamatan semua kru di atas kapal. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita jalankan PMS dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas dan selalu utamakan keselamatan. Protect yourself, protect others.